Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Teknik Instalasi Listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pencahayaan atau iluminasi. Hal-hal yang akan kita bahas meliputi yang pertama mengenai besaran-besaran pencahayaan. Kemudian kita juga akan membahas parameter-parameter pada lampu yang berkaitan dengan pencahayaan. Kemudian terakhir nanti kita akan mencoba menganalisis atau menghitung pencahayaan yang dibutuhkan. Di sini menggunakan dua metode, yang pertama metode titik dan metode lumen. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita mulai dengan besaran-besaran pada pencahayaan yang akan kita gunakan nanti pada perhitungan iluminasi. Besaran yang pertama yaitu daya dari sumber cahaya atau intensitas iluminasi. Ini disimbolkan dengan huruf I besar. Satuannya kandela atau lilin. Kalau kita perhatikan di gambar ini, sumber cahaya ini akan memancarkan cahaya ke segala arah. Kemudian sebagian cahayanya akan jatuh pada bagian permukaan benda ini. Nah, tentunya tingkat pencahayaan di permukaan benda ini itu sangat dipengaruhi oleh intensitas iluminasi dari sumber cahaya ini. Semakin besar intensitas iluminasi atau daya sumber cahaya, tentunya tingkat pencahayaan di permukaan benda ini juga akan semakin tinggi. Kemudian sumber cahaya ini itu akan memancarkan jumlah cahaya tertentu. Nah, jumlah cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya itu dikenal dengan istilah flux cahaya. Satuannya lumen. Jadi kalau kita perhatikan lagi di gambar ini, di sini ada garis-garis yang warna kuning ini. Nah, ini bisa dianggap sebagai flux cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya ini. Tentunya semakin besar intensitas iluminasi dari sumber cahaya ini, maka jumlah cahaya yang dipancarkannya atau flux cahayanya juga akan semakin besar. Oke, nah sekarang bagaimana hubungan daya dari sumber cahaya atau intensitas iluminasi terhadap flux cahaya yang dipancarkannya, atau satu kandela itu memancarkan berapa lumen. Nah, untuk mengetahui berapa banyak flux cahaya atau lumen yang dipancarkan oleh sumber cahaya dengan intensitas satu kandela, kita bisa mengandaikan sumber cahayanya ini berada di dalam suatu permukaan yang berbentuk bola. Jadi anggaplah ini intensitas cahayanya sebesar satu kandela. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini flux cahayanya ini akan menyebar secara merata ke seluruh permukaan bola ini. Oke, jadi jika cahaya dianggap menyebar ke seluruh permukaan bola, maka flux cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya ini itu akan menyebar pada sudut ruang permukaan bola. Nah, secara keseluruhan sudut ruang permukaan bola ini adalah 4pi steradian. Ingat, kalau kita bicara sudut ruang itu satuannya steradian ya. Nah, sudut ruang untuk satu permukaan bola sendiri itu adalah 4pi steradian. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa satu kandela ini itu akan memancarkan 4pi lumen. Jadi ingat, satu kandela itu setara dengan 4pi lumen. Kemudian besaran yang ketiga yaitu tingkat pencahayaan atau iluminasi.
satuannya lux. Nah, besaran ini merupakan besaran yang paling penting ketika kita akan merancang pencahayaan pada suatu permukaan atau pada suatu ruang. Oke, untuk memahami tingkat pencahayaan ini, di sini kita lihat dua buah gambar. Kedua gambar ini memiliki sumber dengan intensitas yang sama, yaitu sebesar 1 kandela. Jadi ini intensitasnya 1 kandela, ini juga 1 kandela. Tetapi gambar yang pertama ini jarak permukaannya itu lebih jauh dibanding dengan gambar yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar kedua ini, flux cahayanya ini relatif lebih rapat dibanding dengan gambar yang pertama. Artinya tingkat pencahayaan untuk gambar kedua ini itu lebih besar dibandingkan dengan tingkat pencahayaan pada gambar pertama. Nah, dari sini terlihat bahwa yang menentukan kerapatan flux cahaya ini adalah jarak sumber cahaya ke permukaan. Jadi semakin dekat permukaan dengan suatu sumber cahaya, maka iluminasinya juga akan semakin besar. Jadi kalau misalnya kita akan menghitung seberapa kuat penerangan di permukaan benda ini, itu kita harus mengetahui berapa flux cahaya atau lumen yang sampai pada permukaan benda ini. Nah, dan dari sini juga kelihatan bahwa flux cahayanya ini itu tegak lurus ya, jadi tegak lurus pada permukaan. Oke, jadi kekuatan penerangannya atau iluminasi pada permukaan itu adalah lumen per luas permukaan. Jadi dari persamaan ini terlihat bahwa kekuatan penerangan atau iluminasi itu sebenarnya adalah kerapatan lumennya. Jadi lumen per luas permukaan ini adalah kerapatan flux cahaya pada permukaan. Jadi kalau kita mau bandingkan kedua gambar ini dengan mengambil luas permukaan yang sama, misalnya bagian ini dengan bagian yang ini dengan luas permukaan yang sama ya. Nah, karena di sini lumennya lebih banyak, berarti iluminasi pada permukaan ini itu lebih besar dibandingkan dengan iluminasi pada gambar yang kedua ini dengan luas permukaan yang sama. Dan dari sini juga terlihat bahwa yang menentukan kerapatan lumennya itu sebenarnya adalah jarak sumber cahaya terhadap permukaan benda. Jadi semakin dekat jarak sumber cahaya terhadap permukaan, maka kerapatan lumennya itu akan semakin besar, atau dengan kata lain iluminasinya juga akan semakin besar. Oke, jadi iluminasi atau di sini kita simbolkan dengan huruf D itu adalah lumen dibagi dengan luas permukaan. Kalau misalnya kita akan menghitung iluminasi pada permukaan bola ini, berarti kita harus tahu berapa jumlah lumen yang diterima oleh seluruh permukaan bola ini. Nah, ingat tadi di awal bahwa satu kandela itu memancarkan 4 pi lumen. Artinya kalau intensitas cahayanya ini kita ketahui, nah untuk mendapatkan jumlah lumennya tinggal kita kalikan dengan 4 pi. Jadi intensitas cahaya dikali dengan 4 pi itu adalah jumlah lumen yang sampai pada permukaan bola. Kemudian luas permukaan bola ini sendiri, kalau Anda ingat kembali, luas permukaan bola itu adalah 4 pi kali dengan jari-jari kuadrat. Cuma untuk kasus kita ini jari-jarinya itu adalah jarak sumber cahaya ke permukaan bola. Jadi D ini merupakan jarak sumber cahaya terhadap permukaan bola.
Kemudian dari persamaan ini kalau kita sederhanakan, itu akan diperoleh persamaan yang ketiga ini. Jadi 4B-nya ini bisa kita hilangkan. Jadi iluminasi itu adalah intensitas cahaya dibagi dengan D kuadrat, mana D-nya ini tadi adalah jarak sumber cahaya ke permukaan. Nah, dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika objek yang diterangi jaraknya bertambah 2 kali dari semula, maka iluminasinya akan berkurang 4 kali dari iluminasi semula. Nah, persamaan ini juga sering disebut sebagai hukum kuadrat terbalik. Oke, jadi persamaan ini itu digunakan jika kita akan menghitung iluminasi pada permukaan-permukaan di mana cahayanya ini datang tegak lurus terhadap permukaannya. Jadi kalau kita lihat di kedua gambar ini, lux cahayanya ini datang tegak lurus terhadap permukaan-permukaan bolanya ini. Kemudian bagaimana jika arah datangnya cahaya itu tidak tegak lurus terhadap permukaan? Misalnya di kedua gambar ini kita berikan contoh. Kalau untuk gambar yang pertama ini, arah datangnya cahaya ini tegak lurus terhadap permukaan A, sedangkan pada permukaan yang kedua atau permukaan B ini datangnya cahaya tidak lagi tegak lurus terhadap permukaan B-nya, artinya sudah membentuk sudut tertentu yaitu sebesar theta. Jadi kalau ini sudutnya sama dengan 0, sementara ini sudutnya adalah theta. Dari gambar ini terlihat bahwa jumlah flux cahayanya sendiri itu sama, jadi jumlah flux cahaya yang sampai pada permukaan A itu sama dengan jumlah flux cahaya yang sampai pada permukaan B. Tetapi karena permukaan B-nya di sini sendiri sudah membentuk sudut theta, berarti permukaan B ini relatif lebih luas dibandingkan dengan permukaan A. Nah, karena permukaan B ini lebih luas dibandingkan dengan permukaan A, berarti iluminasi pada permukaan B itu akan lebih kecil dibandingkan dengan permukaan A. Jadi jika arah datangnya cahaya itu sudah tidak tegak lurus lagi atau sudah membentuk sudut theta terhadap permukaan bidang, maka iluminasinya juga akan berkurang. Nah, seberapa besar iluminasinya itu bisa kita peroleh menggunakan hukum kosinus. Jadi kalau kita lihat, ini anggaplah permukaan A, ini permukaan B. Kemudian kalau kita bandingkan flux cahaya yang sampai pada permukaan A dengan yang sampai pada permukaan B, itu flux cahayanya sama. Tetapi karena permukaan B ini sudah membentuk sudut tertentu, yaitu sudut theta, maka luas permukaan B ini itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan pada bidang A. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan, iluminasi di A itu diperoleh persamaan ini, jadi iluminasi di A itu lumen A per luas A, sedangkan iluminasi di B itu lumen B per luas B. Nah, lumen A-nya sendiri itu sama dengan lumen yang ada pada B ya, jadi ini flux cahayanya sama, berarti lumen di A sama dengan lumen di B. Kemudian bagaimana dengan luasnya? Nah, luas permukaan A dengan luas permukaan B, kalau kita analisis secara matematis, kita akan memperoleh hubungan bahwa luas A dibanding dengan luas B itu sama dengan cos theta. Nah, nilai theta sendiri itu diberikan oleh gambar ini. Jadi ini anggaplah permukaan A, ini permukaan B. Jika arah datangnya cahaya itu seperti ini, artinya sudut theta-nya itu sebesar ini. Nah, ini silakan Anda analisis secara matematis sehingga diperoleh hubungan bahwa luas A per luas B itu sebanding dengan cos theta. Kemudian kalau hubungan-hubungan ini kita
analisis lebih lanjut, maka diperoleh hubungan yang terakhir ini. Jadi iluminasi di B itu adalah intensitas sumber dibagi dengan D kuadrat dikali dengan cos theta. Jadi dengan menggabungkan hukum kuadrat terbalik dengan hukum kosinus, maka diperoleh persamaan umum untuk iluminasi dengan satu sumber cahaya, yaitu iluminasi sama dengan intensitas cahaya dikali dengan cos theta per D kuadrat. Jadi dengan menggunakan persamaan ini kita bisa menghitung iluminasi pada permukaan-permukaan yang kita tinjau, di mana di sini sumbernya hanya satu buah sumber cahaya. Kemudian iluminasi yang dibutuhkan atau tingkat pencahayaan yang dibutuhkan itu tergantung dari jenis pekerjaan. Nah, di tabel ini diberikan contoh, misalnya untuk kegiatan membaca dan menulis, itu diperlukan tingkat pencahayaan atau iluminasi sebesar 200 lux. Tentunya semakin besar tingkat ketelitian dari pekerjaan, maka iluminasinya juga akan semakin besar. Dari persamaan yang kita bahas tadi, faktor utama yang menentukan iluminasi itu adalah intensitas dari sumber cahayanya. Untuk sumber-sumber cahaya yang menggunakan energi listrik, intensitas cahayanya itu dipengaruhi oleh parameter yang dikenal sebagai efikasi, yaitu lumen yang dihasilkan untuk setiap daya lampu. Semakin baik lampunya mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, maka efikasi lampunya juga akan semakin tinggi. Jadi kalau kita mau membeli lampu, sebaiknya pilihlah lampu-lampu yang nilai efikasinya juga relatif tinggi. Nah, di sini diberikan beberapa contoh lampu. Yang ini merupakan lampu pijar, ini lampu halogen, ini lampu merkuri, ini merupakan lampu tabung, dan yang paling banyak penggunaannya. Kemudian ini juga prinsipnya sama seperti lampu tabung, cuma ini sering diistilahkan dengan lampu CFL. Jadi jenis lampu sendiri itu sangat beraneka ragam ya. Ingat, lampu yang baik itu adalah lampu yang efikasinya memiliki nilai yang tinggi. Kalau untuk lampu pijar, ini umumnya efikasinya relatif sangat rendah. Nah, jenis lampu yang memiliki efikasi yang tinggi itu jenis lampu LED, di mana efikasinya itu sekitar 80 sampai dengan 100 lumen per watt. Sebagai contoh, misalnya kita memilih lampu jenis LED dengan efikasi anggaplah 100 lumen per watt, kemudian daya lampu LED-nya itu 10 watt, maka jumlah lumen yang dihasilkan lampu LED tersebut adalah 1000 lumen. Nah, kemudian kalau kita mau hitung intensitasnya, tinggal kita bagi dengan 4pi. Jadi intensitas dari lampunya itu adalah 1000 dibagi dengan 4pi kandela. Jadi ingat, dalam pemilihan lampu, parameter yang paling penting adalah efikasinya. Selain efikasi, kita juga harus memperhatikan warna cahaya yang dihasilkan oleh lampu.
Nah, warna cahaya lampu ini itu dinyatakan dengan satuan suhu, dalam hal ini satuan Kelvin. Di gambar ini diperlihatkan contoh untuk yang di sebelah kiri ini warnanya relatif kemerah-merahan, itu suhunya sekitar 1000 Kelvin. Nah, semakin ke kanan warna cahayanya akan semakin cenderung mengarah ke putih. Penggunaan suhu untuk menyatakan warna cahaya lampu ini sebenarnya berdasarkan kondisi radiasi pada benda hitam. Nah, pada benda hitam semakin tinggi temperatur, maka energi yang dipancarkan juga akan semakin mengarah pada gelombang-gelombang yang berhubungan dengan cahaya putih. Nah, umumnya warna cahaya lampu itu dibagi menjadi 3, putih ke kuning-kuningan, itu pada suhu kurang dari 3300 Kelvin, kemudian warna putih netral, itu kelompok kedua, dengan suhu antara 3300 sampai dengan 5300 Kelvin. Kemudian yang ketiga, warna putih dengan suhu di atas 5300 Kelvin. Nah, dalam memilih warna cahaya lampu ini juga harus kita pertimbangkan iluminasi yang kita butuhkan. Semakin tinggi kebutuhan iluminasi, maka sebaiknya kita pilih warna lampu dengan suhu yang relatif tinggi atau lebih dari 5300 Kelvin. Pada tabel ini diberikan contoh untuk pemilihan warna cahaya lampu atau temperatur warna pada berbagai ruangan. Kalau misalnya kita perhatikan untuk laboratorium, nah pada laboratorium ini tentunya memerlukan iluminasi yang relatif tinggi, sehingga sebaiknya kita menggunakan temperatur warna lampu dari kelompok 2 atau sebaiknya kita menggunakan kelompok 3 yaitu daylight, di mana temperaturnya tadi di sini itu lebih dari 5300 Kelvin. Kemudian hal lain yang berhubungan dengan lampu yaitu armatur. Armatur di sini fungsinya untuk mengatur bagaimana pola penyebaran dari cahaya lampu. Di gambar ini diberikan 4 contoh armatur, dan tentunya pemilihannya di sini tergantung dari bagaimana penyebaran cahaya lampu yang kita inginkan. Oke, kita lanjutkan sekarang ke perhitungan iluminasi atau pencahayaan. Di bagian ini kita akan membahas perhitungan iluminasi menggunakan metode titik. Artinya di sini sumber cahayanya hanya ada satu buah lampu. Jadi persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya itu sebenarnya digunakan untuk perhitungan iluminasi, di mana sumbernya hanya satu buah lampu. Jadi iluminasi itu adalah intensitas sumber cahaya dikali dengan cos theta per d kuadrat, di mana d-nya ini adalah jarak sumber cahaya terhadap permukaan yang akan kita hitung iluminasinya, dan theta di sini adalah sudut datang dari sumber cahaya. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh kasus berikut ini. Kita bacakan dulu kasusnya. Sebuah lampu pijar tertentu yang memberikan penerangan yang sama di bawah bidang datar tergantung di loteng sebuah kamar.
Penerangan ini diterima pada sebuah layar horizontal kecil yang terletak di atas sebuah bangku vertikal di bawah lampu dengan iluminasi yang diterima sebesar 63,5 lux. Kemudian bila layar dipindahkan secara horizontal sejauh 1,3 meter sepanjang bangku, maka iluminasinya menjadi 30,8 lux. Nah, di sini yang diminta adalah hitung daya lilin atau intensitas dari sumber cahayanya dan jarak vertikalnya di atas lampu. Oke, untuk lebih jelasnya kasus ini kita gambarkan. Jadi ini letak lampunya. Kemudian pada jarak yang tegak lurus dengan permukaan bidang ini, itu iluminasinya sebesar 63,5 lux. Sedangkan pada jarak 1,3 meter dari titik ini, itu iluminasinya 30,8 lux. Nah, yang ditanyakan adalah intensitas dari sumber cahaya ini, kemudian tinggi sumber cahaya terhadap permukaan, atau dalam hal ini nilai H-nya. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita harus membuat dua persamaan, yaitu iluminasi pada E1 dan iluminasi pada E2. Kemudian karena di sini sumber cahayanya hanya satu buah lampu, berarti intensitas di E1 itu sama dengan intensitas cahaya di E2. Oke, jadi kita bikin dulu persamaan untuk iluminasi di E1. E1 sama dengan intensitas cahaya lampu dibagi dengan H kuadrat. Ya, karena ini tetanya 0, ingat cos 0 itu sama dengan 1 ya, berarti E1 sama dengan I per H kuadrat. Kemudian kita ubah persamaannya menjadi intensitas cahaya lampu itu adalah iluminasi pada titik 1 atau E1 kali dengan H kuadrat. Demikian juga pada E2, kita buat persamaan iluminasinya, itu I cos theta per D kuadrat. Kemudian cos theta-nya ini kita gantikan dengan nilai H per D. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa cos theta ini adalah H per D. Jadi H per D ini kita substitusi untuk menggantikan cos theta, sehingga diperoleh persamaan ini. Nah, kemudian persamaan ini kita ubah bentuknya menjadi intensitas lampu itu E kuadrat E2 kali dengan D pangkat 3 per H. Nah, D pangkat 3 ini diperoleh dari nilai H per D ya. Jadi kalau cos theta ini kita gantikan dengan H per D, berarti E2 I kali dengan H per D per D kuadrat. Itu akan diperoleh I kali H per D pangkat 3. Nah, kemudian kita bisa selesaikan kedua persamaan ini. Jadi karena sumber cahaya di E1 dan E2 itu adalah sumber cahaya yang sama, berarti intensitasnya ini memiliki nilai yang sama. Kemudian yang harus diperhatikan bahwa pada kasus ini yang diketahui itu adalah nilai E1 dan E2, kemudian yang ditanyakan adalah intensitas cahaya lampu di sini dan ketinggiannya.
Oke, jadi karena intensitas cahaya untuk E1 dan E2 sama, maka kedua persamaan ini bisa kita samakan. Nah, kemudian dari kasusnya tadi yang diketahui itu adalah nilai E2 dan E1. Jadi sebaiknya E2 dan E1 ini kita kumpulkan dalam satu ruas. Dalam hal ini kita kumpulkan di bagian kanan. Yang ditanyakan sendiri tadi adalah intensitasnya dan H-nya. Nah, di sini kita akan selesaikan dulu untuk mengetahui berapa ketinggiannya. Jadi dari persamaan ini diperoleh H pangkat 3 per D pangkat 3 itu sama dengan E2 per E1. Berarti H pangkat 3 per D pangkat 3 itu adalah 30,8 per 63,5. Nah, kemudian dari gambar ini terlihat bahwa H per D itu adalah cos theta, jadi sama seperti slide sebelumnya, cos theta ini adalah H per D. Jadi sebenarnya di sini untuk mencari H-nya kita hitung dulu sudut theta-nya. Jadi dari sini itu terlihat bahwa cos theta pangkat 3 itu sama dengan E2 per E1. Berarti cos theta-nya akar pangkat 3 dari E2 itu 30,8, E1-nya 63,5. Diperoleh hasil 0,7856. Jadi kita ulangi lagi, jadi untuk mencari H-nya untuk kasus ini kita tentukan dulu nilai θ-nya. Nah, nilai θ-nya itu diperoleh berdasarkan persamaan ini. Nah, H per D itu merupakan cos θ. Jadi H per D itu adalah cos θ. Berarti di sini sebenarnya adalah cos θ pangkat 3. Nah, cos θ pangkat 3 itu adalah E2 per E1. Nah, E2 per E1-nya ini bisa kita lihat dari datanya tadi, yaitu 30,8 per 63,5. Berarti cos θ-nya akar pangkat 3 dari ini. Sehingga diperoleh cos θ-nya 0,7856. Kemudian dari sini kita tentukan sudutnya. Diperoleh hasil sudutnya 38 derajat 14 menit. Nah, jika sudutnya ini sudah diketahui, kita bisa mencari ketinggiannya. Dalam hal ini kita menggunakan fungsi tangan ya, karena yang diketahui itu adalah jarak dari E1 ke E2 ini yaitu 1,3. Jadi tangen θ itu adalah 1,3 per H. Jadi tangen θ 1,3 per H. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan tinggi lampu ini terhadap permukaan. Itu diperoleh hasil 1,65 meter. Jadi hanya sudah kita peroleh, tinggal intensitasnya ya kita bisa menggunakan persamaan yang di awal tadi. Jadi kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Bisa juga persamaan yang ini untuk mencari intensitasnya, dan hasilnya harus sama ya karena sumber cahayanya kan sama di sini. Oke, jadi dari persamaan yang tadi atau ini I sama dengan E1 kali H kuadrat, atau bisa juga menggunakan yang ini ya, hasilnya sama. Kalau kita menggunakan ini diperoleh hasil intensitasnya itu adalah 173 kandela. Jadi penyelesaiannya jarak vertikal di bawah lampu 1,65 meter dan intensitas cahaya dari lampunya 173 kandela. Kemudian kalau misalnya kasusnya ini kita perluas, misalnya kita diminta untuk menentukan daya lampu
dengan efikasi lampu yang diketahui itu juga bisa kita hitung. Sebagai contoh misalnya lampu yang digunakan itu memiliki efikasi 100 lumen per watt. Nah, dari intensitas cahaya ini kita bisa menentukan berapa watt lampu yang harus digunakan. Jadi tadi efikasi lampunya kita tetapkan 100 lumen per watt. Nah, langkah pertama kita harus hitung dulu 173 kandela ini menghasilkan berapa lumen. Nah, kalau Anda ingat di awal bahwa satu kandela itu 4 pi lumen. Berarti untuk 173 ini tinggal kita kalikan saja dengan 4 pi, itu diperoleh hasil 2172 lumen. Berarti daya lampunya 2172 dibagi dengan 100 itu kurang lebih 21 watt. Jadi daya lampu yang harus digunakan itu 21 watt dengan catatan efikasinya 100 lumen per watt. Kalau kita perhatikan contoh kasus pertama ini merupakan kasus perencanaan iluminasi. Karena dari kasusnya tadi lux yang dibutuhkan itu sudah ditetapkan dan yang diminta adalah parameter lampu dan ketinggian lampunya. Jadi kasus ini kaitannya adalah dalam hal perencanaan. Oke, kita lanjutkan ke kasus kedua. Kita baca dulu kasusnya, sebuah papan iklan dengan ukuran 4,572 kali 4,752 meter persegi dipasang pada sebuah dinding dengan pinggiran alasnya dekat ke tanah. Sebuah piting lampu yang memberikan intensitas penerangan sebesar 4000 kandela dalam segala arah menuju papan tersebut yang dipasang sejajar dengan bagian bawah papan dan pada jarak 6,096 meter. Nah, lampunya sendiri memberikan penerangan maksimum di tengah-tengah pinggiran alas. Nah, yang diminta di sini hitung penerangan atau iluminasi di tengah-tengah pinggiran alas, kemudian di tengah-tengah pinggiran atas, kemudian yang terakhir pada salah satu pojok atas. Supaya kita bisa lebih mudah memahami kasus ini, sebaiknya kita gambarkan. Jadi sesuai dengan kasusnya tadi, lampunya dipasang sejajar dengan bagian bawah papan. Jadi lampu ini sejajar dengan bagian ini. Artinya titik A ini merupakan titik yang memiliki iluminasi maksimum. Ini jaraknya adalah 6,096 ya, sesuai dengan kasusnya. Kemudian ini ukuran papan iklannya 4,572 kali 4,572 meter. Nah, yang diminta itu adalah yang pertama iluminasi di A, kemudian di tengah-tengah pinggiran atas berarti iluminasi di B, kemudian pada salah satu pojok atas berarti iluminasi di C atau iluminasi di bagian ini. Nah, intensitas sumbernya sendiri itu adalah 4000 kandela. Nah, kalau kita perhatikan kasus ini sebenarnya berhubungan dengan aspek evaluasi. Dan kalau dibandingkan dengan kasus yang pertama tadi, tentunya kasus ini lebih mudah karena
persamaan-persamaan untuk perhitungan iluminasinya tinggal kita gunakan di sini. Tetapi tentunya kita harus mencari dulu jarak-jaraknya ini ya. Misalnya kita akan menghitung iluminasi di B, kita harus hitung dulu jarak dari sumber cahaya ini ke B atau dalam ini D-nya. Kemudian iluminasi di C, berarti kita harus menghitung jarak dari sumber cahaya ke C, dalam hal ini D1. Jadi kasus ini kaitannya dengan evaluasi. Oke, kalau kita selesaikan yang pertama iluminasi di tengah-tengah pinggiran alas atau iluminasi di A. Nah, ini relatif sederhana, tinggal kita substitusi. Intensitasnya itu 4000 kandela, kemudian ini jaraknya 6,096, berarti 4000 kandela per 6,096 kuadrat. Diperoleh 107,6 lux. Kemudian iluminasi di B, berarti kita harus cari dulu panjang D. Nah, panjang D-nya ini bisa kita hitung menggunakan Pitagoras. Berarti dari segitiga SAB, ini titik S tadi ya, SAB. Berarti kita bisa hitung nilai D-nya yaitu akar 6,096 kuadrat ditambah dengan 4,572 kuadrat. Diperoleh hasil 7,62. Jadi ini jaraknya 7,62 meter. Kemudian kita gunakan persamaan tadi untuk cahaya yang tidak tegak lurus. Nah, cos θ-nya sendiri kalau kita perhatikan sama seperti kasus tadi, cos θ-nya itu adalah H per D atau 6,096 per D. Jadi ingat, ini D pangkat 3 ini diperoleh dengan mensubstitusi nilai cos θ yaitu H per D, kemudian kita substitusi ke persamaan I kali cos θ per D kuadrat, itu akan diperoleh I kali H per D pangkat 3. Atau bisa juga sebenarnya kita menggunakan persamaannya secara langsung, yaitu I kali cos θ per D kuadrat, kemudian cos θ-nya itu adalah 6,096 per 7,62. Itu akan memberikan hasil yang sama, yaitu sebesar 55,1 lux. Kemudian untuk kasus yang ketiga, iluminasi di C, berarti kita harus hitung dulu panjang D1 ini atau jarak D1 ini. Nah, jarak D1 ini berarti bisa kita peroleh dari segitiga. Yang pertama segitiga SAD, ini maksudnya segitiga yang ini ya. Ini kalau dibagi dua kan ini hasilnya 2,286. Jadi jarak dari titik ini ke sini itu 2,286. Artinya kita cari dulu jarak dari sini ke sini. Nah, jarak dari titik ini ke sini itu adalah 6,096 kuadrat ditambah dengan 2,286 kuadrat, kemudian kita akarkan, diperoleh hasil 6,51. Jadi jarak dari titik ini ke sini itu 6,51 meter. Nah, kemudian setelah ini kita ketahui, kita mencari jarak D1. Berarti D1 ini adalah, ini tadi 6,51, kemudian ini 4,572. Berarti D1 akar dari 6,51 kuadrat ditambah dengan 4,572 kuadrat, diperoleh hasil 7,955 meter. Oke, jika kita gambarkan kembali sudut θ yang berkaitan dengan iluminasi pada salah satu pojok atas, di sini yang kita gunakan adalah iluminasi pada titik C ini. Kita gambarkan ulang.
Berarti sudut tetanya itu berkaitan dengan sudut pada bagian ini. Nah, di sini nilainya adalah 6,096 dan D1 ini adalah 7,955, berarti cos theta adalah 6,096 per 7,955. Kemudian kita substitusi ke persamaan yang kita bahas di slide-slide sebelumnya tadi, yaitu iluminasi sama dengan I kali dengan cos theta per D kuadrat. Itu akan diperoleh hasil 48,43 lux. Cuma untuk kasus ini menggunakan persamaan yang mirip dengan ini ya, jadi sama saja hasilnya ya. Kalau Anda menggunakan nilai cos theta-nya secara langsung, itu juga akan memberikan hasil yang sama. Oke, jadi untuk kasus kedua ini berhubungan dengan evaluasi, artinya kita mau mengetahui apakah iluminasi pada titik-titik papan reklamenya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai hasilnya di sini, itu berarti kita harus melakukan perubahan pada penerangan dari papan iklan ini. Oke, kita sampai ke bagian akhir pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu perhitungan iluminasi menggunakan metode lumen. Jadi kalau pada slide-slide sebelumnya itu untuk satu buah sumber, nah metode lumen ini itu perhitungan pencahayaan jika lampunya itu sudah relatif agak banyak jumlahnya. Sebenarnya untuk jumlah lampu yang jumlahnya banyak, kita juga bisa menggunakan metode titik, tetapi perhitungannya itu akan terlalu banyak proses perhitungan yang harus kita lakukan. Jadi dengan menggunakan metode lumen ini perhitungannya menjadi relatif sangat sederhana. Jadi metode lumen ini digunakan jika sumber cahaya atau dalam hal ini lampu yang kita gunakan itu jumlahnya sudah relatif banyak. Nah, persamaan yang digunakan untuk perhitungan iluminasinya adalah iluminasi atau E sama dengan flux cahaya dikali dengan maintenance factor dikali dengan coefficient of use dibagi dengan luas permukaan bidang yang akan diterangi. Jadi di persamaan ini ada koefisien MF dan ada koefisien CU. Kalau kita perhatikan ini sebenarnya persamaan dasarnya sama ya, bahwa iluminasi itu adalah flux per luas permukaan. Cuma di sini ditambahkan dua buah faktor, itu faktor pemeliharaan dan faktor penggunaan. Faktor penggunaan atau koefisien pemakaian itu maksudnya adalah seberapa banyak cahaya yang dipancarkan lampu sampai ke permukaan yang akan diterangi. Jadi ingat, tidak semua flux cahaya yang dipancarkan lampu itu akan sampai ke bidang permukaan. Jadi ada sebagian flux cahaya yang terserap plafon, ada juga yang terserap oleh dinding. Koefisien CU ini sendiri sebenarnya bisa kita perhitungkan ya berdasarkan jarak-jarak lampunya, tetapi untuk pembahasan kita di sini kita langsung tetapkan saja nilainya, dan beberapa sumber itu menyatakan bahwa nilai koefisien CU ini itu berada di dalam rentang 50% sampai dengan 65%. Ya tentunya semakin besar koefisien CU-nya, itu kondisi pencahayaannya akan semakin baik. Ingat ini tadi itu dipengaruhi oleh kondisi ruangan ya.
kondisi ruangan dan bagaimana penyebaran cahaya dari lampunya. Kemudian koefisien atau faktor pemeliharaan ini tergantung dari kebersihan sumber cahaya. Dan nilainya itu berkisar 70–80%. Jadi sebaiknya pada pencahayaan itu dilakukan juga perawatan secara berkala, terutama untuk membersihkan armatur-armatur dari lampunya dari debu. Kemudian faktor ketiga yang harus kita perhatikan yaitu perbandingan jarak antar lampu. Jadi karena di sini tadi jumlah lampunya itu sudah relatif banyak, tentunya lampunya itu harus kita sebarkan secara merata di atas plafon. Nah, jarak antar lampunya sendiri itu umumnya ditentukan berdasarkan perbandingan jarak lampu terhadap ketinggian. Jadi misalnya kalau S per H-nya di sini kita tetapkan 1, kemudian ketinggian untuk bidang permukaan yang akan diterangi itu misalnya 2 meter, berarti jarak antar lampunya harus kita buat menjadi 2 meter. Atau misalnya kalau S per H-nya ini perbandingan antara jarak lampu terhadap ketinggiannya ini setengah atau 0,5, kemudian kalau ketinggian permukaannya misalnya 4 meter, maka jarak antar lampunya harus kita buat itu pada jarak 2 meter. Tentunya semakin dekat jarak antar lampu, maka kondisi kemerataan pencahayaannya akan semakin baik, tetapi jumlah lampu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Jadi untuk perhitungan metode lumen di sini, selain flux cahaya atau lumennya, kita juga harus memperhatikan faktor penggunaan atau koefisien penggunaan, kemudian faktor pemeliharaan dan perbandingan jarak lampu terhadap ketinggian dari permukaan yang akan diterangi. Nah, untuk proses perencanaan iluminasinya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung jumlah lumen yang dibutuhkan berdasarkan iluminasi. Ingat, ini tadi untuk setiap ruangan, untuk setiap pekerjaan itu sudah ada iluminasi yang ditetapkan. Kemudian berdasarkan luas bidang, faktor pemeliharaan, dan koefisien penggunaan. Kemudian langkah kedua, kita hitung jumlah lampu berdasarkan perbandingan jarak antar lampu dan ketinggiannya. Nah, tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh luas bidang dari plafonnya ya. Kemudian yang ketiga, kita hitung daya total berdasarkan efikasi lampu yang kita pilih atau yang kita tetapkan dan jumlah lampu yang akan digunakan. Nah, jumlah lampunya sendiri tadi diperoleh dari bagian ini. Kemudian untuk daya totalnya itu kita hitung berdasarkan efikasi lampu dan lumen yang dibutuhkan. Jadi dari jumlah lumen yang sudah kita peroleh di langkah pertama ini dan efikasi lampunya, kita bisa menentukan berapa daya total yang dibutuhkan. Nah, dari daya total ini baru kita hitung daya untuk setiap lampunya. Di langkah terakhir kita menentukan daya setiap lampu. Oke, supaya lebih jelas di sini kita bahas contoh kasus yang berkaitan dengan perhitungan iluminasi menggunakan metode lumen. Kita baca dulu kasusnya. Sebuah toko perakitan penerangan, panjang ruangannya 15 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya 3 meter. Kemudian akan diterangi sampai tingkatan 200 lux. Jadi ruangannya ini sudah ditetapkan bahwa iluminasinya itu tidak boleh kurang dari 200 lux. Kemudian faktor pemakaian dan pemeliharaannya di sini juga sudah ditetapkan, yaitu 0,9 dan 0,8. Efikasi lampu yang digunakan itu 13 lumen per watt. Ini kalau dari data ini efikasinya ini relatif sangat rendah ya.
Ingat, untuk lampu-lampu sekarang terutama lampu LED itu efikasinya sudah mencapai sekitar 100 lumen per watt. Jadi untuk kasus kita ini lampunya relatif kualitasnya dari segi lumen per wattnya ini relatif rendah. Kemudian perbandingan ruang ketinggian atau S/H-nya sebesar 1 satuan. Artinya kalau tingginya tadi 3 meter, maka jarak antar lampunya juga itu 3 meter. Oke, langkah pertama kita hitung dulu lumen yang dibutuhkan. Jadi berdasarkan data-datanya tadi, iluminasinya itu sebesar 200, kemudian bidang yang akan diterangi berarti 15 kali 9 meter. Jadi ini adalah bidang permukaan yang akan diterangi. Kemudian dibagi dengan faktor pemeliharaan dan faktor penggunaan. Nah, diperoleh hasil 37.500 lumen. Nah, ingat, ini adalah lumen yang berasal dari sumber cahaya. Sedangkan yang sampai kepada permukaan bidang ini itu adalah 200 kali 15 kali 9. Jadi kita ulangi, ini lumen yang dipancarkan oleh sumber cahaya itu sebesar 37.500 lumen, sedangkan yang sampai pada permukaan bidangnya itu adalah 200 kali 15 kali 9, itu sekitar 27.000 lumen ya. Jadi sebenarnya untuk ruangan ini butuh 27.000 lumen, tetapi karena ada sebagian yang hilang pada dinding atau mungkin pada plafon, maka yang harus dipancarkan oleh sumbernya itu adalah 37.500 lumen. Kemudian langkah berikutnya kita hitung jumlah lampu berdasarkan perbandingan S/H-nya. S/H-nya tadi di kasusnya ini adalah 1 satuan. Karena tingginya tadi 3 meter, maka jarak lampunya ini juga 3 meter. Nah, dari jarak lampu 3 meter ini kita bisa menentukan berapa jumlah lampu yang dibutuhkan untuk permukaan dengan ukuran 15 kali 9 meter. Nah, dari gambar ini terlihat ini jarak antar lampunya ini 3 meter, kemudian ini juga 3 meter. Kemudian kalau kita sebarkan, itu diperoleh jumlah lampunya secara keseluruhan adalah 15 unit lampu. Langkah berikutnya adalah kita menghitung daya total dari keseluruhan lampu. Nah, lampunya sendiri tadi dari kasusnya itu adalah 13 lumen per watt. Sedangkan lumen yang dibutuhkan adalah 37.500. Berarti daya total yang dibutuhkan untuk keseluruhan lampunya adalah 2.885 watt. Nah, dari angka ini kemudian kita bisa menentukan daya untuk setiap unit lampu. Karena jumlah lampunya 15, berarti setiap unit lampunya itu dayanya harus 192,3 watt. Atau kalau dibulatkan, setiap lampunya harus memiliki daya sebesar 200 watt. Ingat, lampu 200 watt ini dengan catatan efikasinya adalah 13 lumen per watt. Demikian pembahasan kita tadi mengenai pencahayaan atau iluminasi. Kalau kita review sedikit hal-hal yang kita bahas tadi, itu yang pertama mengenai besaran-besaran pencahayaan, yaitu intensitas cahaya dengan satuan kandela, kemudian flux cahaya, satuannya lumen, yang terakhir itu iluminasi dengan satuan lux. Kita juga sudah membahas bagaimana hubungan ketiga besaran-besaran tadi. Kemudian kita juga setelah membahas secara sekilas mengenai lampu, dan pada lampu ini faktor yang terpenting ketika kita memilih lampu adalah efikasi atau lumen per wattnya dan warna cahaya lampunya.
Kemudian kita juga telah membahas bagaimana merancang atau menganalisis pencahayaan menggunakan metode titik. Nah, metode titik ini untuk satu sumber cahaya atau satu buah lampu, kemudian menggunakan metode lumen. Metode lumen ini umumnya digunakan untuk pencahayaan ruangan di mana lampunya jumlahnya sudah relatif banyak. Analisis yang kita gunakan di sini itu sebenarnya masih relatif sederhana, karena dalam pembahasan kita tadi itu kita mengabaikan beberapa aspek seperti aspek kesilauan, kemudian aspek kemerataan cahaya, dan faktor pencahayaan dari luar, dalam hal ini faktor pencahayaan dari matahari. Tapi setidak-tidaknya diharapkan Anda sudah memahami bagaimana konsep-konsep dasar dalam melakukan perhitungan yang berhubungan dengan iluminasi atau pencahayaan. Oke, sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat.